Bagaimana data memimpin pada terciptanya internet modern yang kita kenal hari ini? Bagaimana internet yang kita gunakan setiap hari tanpa pikir panjang dimulai dari sebuah eksperimen data sederhana? Siapa sangka dari seberkas informasi yang dikirim antar komputer, dunia digital kita mulai dibentuk. Jangan lupa bagikan video ini jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang sejarah teknologi lainnya. Dan mari kita gali bersama bagaimana data mengubah dunia kita. Untuk menunjukkan bagaimana metode transmisi data di masa awal membuka jalan bagi terciptanya internet modern yang kita gunakan saat ini. Internet bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari sekadar membaca berita, berbelanja, hingga bekerja. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana semua ini dimulai? Apa yang terjadi di balik layar? Nah, internet tidak lahir begitu saja. Ia dimulai dari satu hal sederhana, data, dan di video kali ini, kita akan menyusuri bagaimana data menjadi dasar revolusi digital yang kita alami hari ini. Setiap data punya cerita. Awal mula pengiriman data kembali ke tahun 1960-an saat komputer-komputer besar pertama kali dipakai untuk pengolahan data. Pada awalnya, mereka bekerja sendiri-sendiri, tanpa ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Tapi, para ilmuwan punya ide brilian. Bagaimana jika kita bisa mengirim data antar komputer? Dengan eksperimen awal ini, lahirlah ARPANET, Psycho-Baco-Darien-Net. Di tahun 1969, untuk pertama kalinya, pesan data dikirim dari satu komputer ke komputer lain. Kalimat sederhana, login, menjadi awal dari revolusi besar. Tantangan dan terobosan teknologi meski terdengar sederhana, transmisi data antar komputer penuh tantangan. Bagaimana membuat data tersebut aman, cepat, dan dapat diakses dari mana saja? Inilah yang melahirkan protokol-protokol komunikasi data seperti TCP/IP yang dikembangkan pada 1970-an. Protokol ini memungkinkan komputer untuk berbicara satu sama lain, meskipun dari berbagai tempat di dunia. Tanpa disadari, dasar dari internet modern telah terbentuk, sebuah jaringan yang menghubungkan miliaran orang hari ini. Semuanya berawal dari setumpuk data yang dikirim lewat kabel. Pertumbuhan jaringan internet dari ARPANET yang awalnya hanya menghubungkan segelintir komputer, jaringan ini terus berkembang. Pada 1983, ARPANET dipecah menjadi dua bagian. Salah satunya menjadi cikal bakal internet sipil yang kita gunakan saat ini. Dan di tahun 1990, seorang ilmuwan komputer bernama Tim Berners-Lee mengembangkan konsep World Wide Web, sebuah sistem yang memungkinkan kita untuk mengakses informasi dengan mudah melalui halaman web. Web mengubah cara kita menggunakan internet, menjadikannya lebih dari sekadar alat untuk berbagi data. Dunia digital kita kini lahir dari ide sederhana, menghubungkan dan berbagi informasi melalui data. Fakta unik tentang awal mula internet. Tahukah kamu bahwa pesan pertama yang dikirim di ARPANET adalah LO? Ya, awalnya seharusnya login, tapi sistem crash setelah dua huruf pertama. Juga, saat pertama kali email ditemukan pada tahun 1971, itu hanya digunakan oleh ilmuwan untuk saling mengirim pesan pendek antar universitas. Dan tahukah kamu, situs web pertama yang dibuat oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991 masih bisa diakses hingga saat ini? Situs ini adalah awal dari miliaran situs yang kita gunakan hari ini. Kesimpulan dan revolusi internet hari ini telah menjadi salah satu inovasi paling besar dalam sejarah manusia. Dari komunikasi sederhana hingga ekonomi digital, semuanya dimulai dari data kecil yang mengubah dunia. Dalam beberapa dekade,
Kita telah menyaksikan ledakan informasi dan teknologi, dan ini baru permulaan. Jadi, kapanpun kamu browsing, ingatlah bahwa semua ini tidak mungkin tanpa eksperimen sederhana dalam transmisi data. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu. Dan subscribe ke Data History untuk lebih banyak kisah menakjubkan tentang teknologi dan data yang mengubah hidup kita. Karena ingat, setiap data punya cerita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus cerita-cerita menarik tentang sejarah, teknologi, dan data di Data History. Karena ingat, setiap data punya cerita,